Nah, lalu kita bicara bagaimana saya bisa membangun kembali, bagaimana apa yang harus saya hormati ya dari pasangan kita. Saya akan sampaikan sebelum nanti Bu Indah akan punya 10 cara, punya 10 kiat, banyak sekali 10 ya. Jadi siapkan kopi dan teh. Ya, punya 10 cara bagaimana cara menghormati pasangan, dan saya berharap itu dipraktekkan terhadap saya. Oke, yang pertama, bagaimana kita membangun kembali rasa respect terhadap pasangan. Yang pertama, kita harus belajar menghormati. Kita harus belajar menghormati akan cikal bakal dari pernikahan kita. Ya. Siapapun manusia di dunia ini selalu percaya begini, bahwa orang lahir, ya, orang menikah, orang mati itu semua di tangan Tuhan, termasuk jodoh itu di tangan Tuhan. Ya, betul. Jodoh di tangan Tuhan. Jadi yang pertama saya harus katakan, hormatilah Tuhan yang memberi jodoh kepada saudara. Ya. Ya, dulu sebelum punya jodoh setiap malam berdoa, Tuhan beri saya jodoh. Lu iya toh, sebelum punya jodoh, sebelum punya suami, sebelum punya istri, ya karena umur sudah semakin tua, setiap malam berdoa, Tuhan beri saya jodoh. Orang pertama yang saya lihat ketika besok keluar dari rumah itulah jodoh saya. Ya, sampai saking terpaksanya lah. Sebulannya nenek-nenek. Nah, lalu ketika Tuhan itu sudah memberikan jodoh, lalu kita dengan berjalannya waktu, nah sekali lagi tidak ada suami atau istri yang sempurna, itu pasti. Tapi bukan berarti lalu kita punya alasan untuk kita mulai mengabaikan dan merendahkan, tidak memberikan rasa hormat yang memang patut dia terima. Jadi hormatilah Tuhan menurut saya. Kenapa? Tuhan yang memberi. Ya. Loh, kalau kita tuh memberikan satu oleh-oleh ya kepada orang, ya lalu orang itu membuang, menganggap remeh, lalu menyepelekan, kita juga tersinggung, kita juga marah. Ya, bukan berarti Tuhan itu semudah marah dan semudah tersinggung kita, tapi kita sebagai orang yang bertakwa, kita sebagai orang yang beriman itu kita akan tahu, kita harus menghormati Tuhan. Kenapa? Dialah yang memberi kita suami, dialah yang memberi kita istri. Jadi yang pertama saya harus ingatkan, hormatilah Tuhan. Yang sudah memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya itu adalah jodoh. Lalu yang kedua, hormatilah pribadi daripada pasangan kita. Hormatilah pribadi daripada suami atau istri kita masing-masing. Apa itu Pak pribadi? Pribadi pasangan kita itu ada tubuhnya, ada jiwanya, ya, ada hatinya. Tubuhnya engkau harus menghormati. Karena itulah kalau istrimu minta pakaian yang bagus, belikanlah. Senang sekali. Minta sepatu yang baik, belikanlah ya. Asal tidak setiap akhir minggu minta dan sebagainya ya. Apalagi ini kan waktunya untuk hemat. Nah, tapi maksud saya begini, kita harus menghormati keberadaan dari pasangan kita. Fisiknya kita harus hormati, jangan dibuat mainan, jangan dibully, ya. Ya, tidak boleh bicara fisik. Tidak boleh membuli ya. Istri ada kelebihannya, lalu kita terus misalkan, lalu kita terus omongin terus. Kemudian juga hargailah perasaannya. Ya. Hargailah perasaannya. Tentu perasaan istri kita itu berbeda dengan perasaan kita. Ya. Masing-masing orang itu punya tingkat sensitivitas, punya kelembutan perasaan yang berbeda. Kita tidak bisa merendahkan dan menghakimi orang lain karena perasaannya. Ya. Kalau katakanlah istri kita itu dalam tanda kutip cengeng, mudah menangis, ya mudah katakanlah bahkan mudah menyerah dalam tanda kutip. Kita jangan katakan perempuan kok begitu, perempuan kok jangan, perempuan kok menyerah. Kita tidak bisa katakan begitu. Kita harus menghargai keberadaan dari istri kita, bahkan perasaannya mungkin yang sangat halus. Tentu berbeda dengan yang laki-laki ya. Kadang-kadang perempuan hanya karena omongan sedikit lalu sudah menangis. Lalu kita kan, oh kamu cengeng sekali, ya tidak bisa. Ya kita harus menghargai, maafkan aku. Ya maafkan aku karena perkataanku sudah melukai hatimu. Jangan yang kita salahkan yang terluka. Wong yang suami yang melukai istri, istrinya terluka nangis, lalu yang disalahkan istrinya. Loh kenapa kamu sensitif? Loh yang namanya perempuan memang jauh lebih sensitif.
Nah, kita tidak bisa menghakimi dan kita tidak bisa merendahkan akan apa yang menjadi perasaan dari pasangan kita. Tidak semua laki-laki juga punya perasaan yang kuat. Tidak setiap laki-laki punya ketegaran yang sama. Kadang-kadang juga ada laki-laki yang cukup rapuh. Nah, bukan berarti lalu istri, kamu laki-laki gampang menyerah. Lihat itu tetangga. Loh, maksud lihat tetangga. Kita sedang merendahkan suami kita dan kita sedang menghormati akan tetangga. Bukan berarti kita merendahkan tetangga. Tapi maksud saya adalah bahkan kalau kita punya pasangan yang rapuh sekalipun, kita harus menghargainya. Bahwa pelan-pelan kita memberikan kekuatan, memberikan dorongan, itu hal yang berbeda. Tapi bukan berarti kita merendahkan lalu membangun, tidak bisa. Kita harus menghargai dengan utuh apa yang ada di dalam perasaannya, apa yang ada di dalam pikirannya. Menurut kamu bagaimana? Oh, menurut aku begini. Oh, pikiran kok cetek begitu, pikiran kok utek kok tidak melaku loh. Utek kok jalan-jalan itu bagaimana maksudnya? Lalu jalan-jalan keluar kan malah repot. Ya, lalu kita mulai merendahkan akan pendapat dari pasangan kita, tidak bisa. Setiap orang punya perspektif, punya cara pandang yang berbeda. Nah, kita harus menghargai bahwa kita perlu berdiskusi, kita perlu berkomunikasi, itu lain hal. Hargailah perasaannya, hargailah pikirannya, hargailah keinginannya. Istri saya baru ingin tanaman lagi. Saya katakan, oh, ya. Saya harus menghargai, akan apa menjadi keinginannya. Dia sedang ingin tanaman lagi. Saya, aduh, ini bagaimana? Ya sudahlah. Karena kalau beli tanaman, saya yang rawat. Nah, jadi itulah hargai pribadinya. Kemudian yang terakhir, sebelum Bu Ida akan sampaikan bagaimana secara praktis menghargai akan pasangan kita. Hargailah perannya. Suami itu perannya sebagai pemimpin, sebagai imam dalam keluarga, sebagai pemimpin di dalam ketakwaan kita kepada Tuhan. Itu suami memang. Ya, suami sebagai pemimpin. Nah, para istri harus menghargai peran suami sebagai pemimpin dan imam. Oh, imam kok kayak begitu, pemimpin kok ora becus tidak dan sebagainya. Nah, kita merendahkan perannya. Nah, demikian juga dengan istri sebagai penolong, sebagai pendamping, ya. Itu kita juga harus hargai. Para suami janganlah menang-menangan. Para suami janganlah mengabaikan, lalu kita mengambil keputusan sendiri tanpa pernah mempertimbangkan apa yang menjadi pendapat daripada istri kita. Nah, disitulah kita mulai belajar. Ayo saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hargailah, hormatilah Tuhan yang memberikan jodoh kita. Hormatilah pribadinya, hormatilah tubuhnya, fisiknya, jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, keinginannya, hargai. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perannya. Hargailah peran dari pasangan kita masing-masing. Para istri, hargailah, dukunglah peran suamimu sebagai pemimpin, sebagai imam di dalam keluarga. Dan para suami, hargailah, hormatilah, berikan satu penghargaan kepada istrimu sebagai penolong, sebagai pendamping untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Silakan Bu Indah.